Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok kami ingin menjelaskan apa itu financial technology. Anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Muhammad Suryandoko, Stefano Karel Arnold, Haji Muhammad Zidan, Ferry Giovanov Darmawan, Dimas Sauzan Dwi Putra, Raihan Pramudia, Muhammad Afif Jurniawan, Davarifano Maulana, Rohman Sriat Mojo, dan Jeremy Bagianto. Konten-konten yang akan kami jelaskan di sini adalah pengenalan financial technology, jenis-jenis financial technology, manfaat financial technology, tantangan financial technology, dan tren fintech di masa depan. Apa itu financial technology? Financial technology atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Tujuannya salah satunya adalah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, keamanan, dan inovasi dalam sektor keuangan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis finansial teknologi. Yang pertama itu ada crowdfunding. Jenis fintech yang pertama adalah crowdfunding, sebuah bentuk penggalangan dana yang dilakukan melalui dunia maya untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek tertentu. Dana yang digunakan dalam hal ini merupakan dana bersama milik beberapa orang yang berpartisipasi. Saat ini, crowdfunding merupakan salah satu jenis fintech yang banyak dikenal dan digemari oleh masyarakat. Contoh nyatanya yaitu dari urun dana tersebut yang cukup banyak mendapat perhatian di Indonesia adalah benihbaik.com. Selain itu, ada juga contoh crowdfunding lainnya seperti kitabisa.com atau gandengtangan.co.id. Oke, selanjutnya ada microfinancing. Jenis fintech berikutnya yang berkembang di Indonesia adalah microfinancing. Istilah ini mengacu pada layanan keuangan yang khusus diberikan pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Tujuannya untuk membantu pendomalan pada usaha kecil agar dapat berkembang lebih mudah. Salah satu perusahaan microfinancing yang cukup ternama di Indonesia adalah Amarta. Melalui mekanisme microfinancing ini, pengusaha mikro dapat memperoleh pinjaman modal lebih mudah, sehingga usahanya dapat berkembang dengan optimal. Selanjutnya ada digital payment system. Macam-macam fintech berikutnya adalah digital payment system atau merupakan layanan pembayaran yang dilakukan secara digital atau online. Contoh perusahaan fintech jenis ini adalah penyediaan layanan untuk memperbayar listrik, pulsa, kartu kredit, dan sebagainya secara online. Beberapa digital payment system yang cukup terkenal saat ini di Indonesia adalah OVO, GoPay, Dana, dan Linkaja. Dengan sistem tersebut, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan penggunanya melalui dengan cara lebih praktis hingga biaya yang lebih bersahabat. Yang keempat, P2P leading. Kemudian ada juga tipe fintech P2P leading atau yang merupakan singkatan dari peer-to-peer lending. Jenis finansial teknologi di Indonesia yang satu ini merupakan layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi dana dengan para penerima dana. Artinya, investor akan terhubung dengan pembisnis yang sesuai. Saat ini ada banyak perusahaan P2P lending yang dikenal oleh masyarakat di tanah air. Contohnya yaitu Amarta, Coinworks, Modalku, dan masih banyak lagi. Berkat teknologi layanan keluarga keuangan dari P2P lending, banyak pengusaha kecil yang akan memperoleh investor untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, secara tidak langsung, jenis fintech tersebut mendukung pengembangan usaha mikro yang lebih optimal di tanah air. Yang kelima, pinjaman online. Pinjaman online termasuk dalam salah satu jenis finansial teknologi yang mulai marak bertebaran di dalam negeri. Ada banyak masyarakat yang mencoba untuk memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari pengembangan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Pinjaman online menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Namun, pengguna jenis fintech ini sebaiknya berhati-hati dalam memutuskan pengambilan pinjaman tersebut.
Selain bunga yang lebih tinggi, ada banyak syarat yang harus dipenuhi supaya pinjaman diterima dengan aman dan tidak menyusahkan di kemudian hari. Manfaat finansial teknologi. Yang pertama, kemudahan dan kecepatan. Contohnya pembayaran tanpa uang tunai yang cepat dan mudah. Terus akses ke layanan keuangan 24 jam melalui perangkat mobile. Yang kedua itu inklusi keuangan, memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Contohnya pemilik usaha kecil dan penduduk di daerah terpencil. Yang ketiga itu efisiensi biaya. Pertama itu mengurangi biaya administrasi dan transaksi dan meminimalkan biaya overhead lembaga keuangan tradisional. Tantangan finansial teknologi. 1. Keamanan dan privasi. Perlu menjaga data sensitif pengguna. Yang kedua, risiko keamanan cyber dan penipuan online. Tantangan teknologi finansial yang kedua adalah regulasi. Perlunya kerangka regulasi yang sesuai untuk melindungi konsumen dan mencegah kejahatan keuangan. Harus mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkan kebijakan yang tepat. Dan tantangan teknologi finansial yang ketiga adalah adopsi masyarakat. Masyarakat perlu teredukasi tentang finansial teknologi dan manfaatnya, dan harus dapat membangun kepercayaan dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Tren finansial teknologi di masa depan. Yang pertama ada pembayaran dengan teknologi blockchain. Nah, ini transaksi yang cepat, aman, dan terdesentralisasi. Memiliki potensial mengurangi biaya transaksi internasional. Kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai artificial intelligence. Nah, perkembangan lebih lanjut dalam analisis data dan saran keuangan personal. Ada juga peningkatan pengalaman pengguna melalui chatbot dan asisten virtual. Yang ketiga ada Internet of Things. Internet of Things ini berfungsi untuk integrasi perangkat keuangan dengan Internet of Things lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.